Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati dengan NIM 1914017. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Dila Yunesti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada kajian suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya penyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematif ataupun objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Adapun jenis penelitian, yang pertama menurut tujuan. Menurut tujuan, penelitian murni yaitu Surya Sumantri mengemukakan bahwa penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Oleh karena itu, penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Pada umumnya, penelitian murni dilakukan di laboratorium yang lebih terkontrol secara ketat. Adapun penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. Menurut Jujun Surya Sumantri, bahwa penelitian terapan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Adapun penelitian eksploratif, yaitu penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu, misalnya kematian penduduk yang misterius. Adapun penelitian developmental yaitu penelitian terhadap hasil uji coba suatu produk kemudian diteliti untuk dikembangkan agar lebih baik. Yang terakhir, penelitian verifikasi
yaitu penelitian ini untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, ada jenis penelitian menurut pendekatan. Jenis penelitian ini ada beberapa aspek. Yang pertama, penelitian ex post facto. Kerlinger dalam Donald Ari mengatakan bahwa penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di dalam ilmuwan, tidak mengendalikan variabel bebas langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dimanipulasi. Kesimpulan tentang hubungan di antara variabel itu dilakukan tanpa intervensi langsung berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada umumnya, penelitian ini dilakukan di laboratorium. Adapun penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik sering disebut penelitian dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam penelitian ini, sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi. Yang ketiga, penelitian menurut tingkat eksklamasi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal harus terdapat 2 variabel yang akan dihubungkan. Adapun penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuannya penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala. Yang terakhir, penelitian komparatif, yaitu penelitian ini yang bersifat membandingkan 2 objek. Misalnya, membandingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang keempat, penelitian menurut jenis data. Jenis penelitian dilihat dari jenis data yang akan diperoleh dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama itu ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Misalnya nih, terdapat dalam skala pengukuran. Yang kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka. Adapun syarat-syarat penelitian, yang pertama, bagi seorang peneliti harus mempunyai kemampuan meneliti, kemampuan yang kuat untuk meneliti dan kesanggupan melakukan penelitian. Terus terdapat permasalahan yang akan diteliti, karena tidak mungkin seseorang akan meneliti penelitian tanpa ada masalah yang akan diteliti. Dan ada perencanaan yang baik.
sejak dari konsep sampai pelaporan hasil penelitian. Dan yang terakhir itu harus ada izin atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, misalnya perguruan tinggi, pimpinan proyek, lokasi penelitian, pemerintah, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri penelitian ilmiah, yang pertama itu setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk mengembangkan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Contohnya, memusatkan pada peningkatan komitmen pegawai pada organisasi, akan membantu organisasi dalam berbagai cara. Yang kedua itu ada sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Yang keempat, objektif. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif, pribadi, atau nilai-nilai emosional. Dan masih banyak yang lainnya seperti kritis, generalisabilitas, dan yang terakhir replikabilitas. Adapun kompetensi penelitian kualitatif. Seorang peneliti yang mengambil jenis penelitian kualitatif harus memiliki sejumlah kompetensi yang diperlukan agar hasil penelitiannya berkualitas dan dapat digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk mengembangkan di bidang lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemampuan atau kompetensi tersebut adalah yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mempunyai kemampuan menciptakan raport kepada setiap orang yang berada pada situasi sosial yang sedang diteliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Yang keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lainnya. Yang kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, kompetensial, dan tema kultural atau budaya. Yang keenam, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Yang ketujuh itu mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkontribusi fenomena, hipotesis, atau ilmu baru. Yang kedelapan, mempunyai kemampuan menyusun laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Yang kesembilan, memiliki kemampuan membuat abstraksi hasil penelitian
dan membuat artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Adapun perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Bogdan dan Biklan pada tahun 1982 bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah: yang pertama, penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan penelitian berposisi sebagai instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Dan yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna data di balik yang dapat diamati. Perbedaan metodologi penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian kuantitatif dapat dilihat dari perbedaan karakteristik, supaya lebih mudah dan cepat dapat memahaminya. Kemudian ada mengenai masalah penelitian. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah penelitian adalah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, atau bisa dibilang dengan problem yang akan muncul apabila terjadi kesenjangan. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, sehingga penelitian ini akan mempermasalahkan kesenjangan, kelainan atau problem tersebut. Contohnya, masalah yang timbul dalam bidang pendidikan yang mempertanyakan hubungan antara metode pengajaran atau penguasaan suatu kecakapan. Adapun jenis masalah penelitian, apa saja masalah yang perlu diteliti? Banyak persoalan atau masalah yang perlu mendapat perhatian para sarjana ilmu sosial, terutama di negara-negara sedang berkembang. Meli Geetan dalam Konjareningrat mengatakan bahwa masalah yang memerlukan memecahkan melalui penelitian di bidang pendidikan, misalnya masalah rasio tidak seimbang antara peserta didik dengan ketersediaan sarana pendidikan, masalah anak putus sekolah, masalah kesesuai kurikulum dengan lapangan kerja. Di bidang kekeluargaan, misalnya masalah otoritas, disiplin, masalah hubungan kekerabatan, masalah pengambilan keputusan dalam keluarga. Di bidang agama, misalnya masalah hubungan antar umat beragama, hubungan agama dengan politik. Adapun sumber masalahnya, dari mana masalah? Ada banyak sumber yang dapat dijadikan tempat untuk menemukan masalah. Yang pertama itu pengalaman di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, laporan penelitian. Yang ketiga, deduksi dari sebuah teori. Yang keempat, kebijakan-kebijakan instansi, lembaga, atau organisasi. Adapun selain sumber-sumber permasalahan, masalah peneliti dapat juga diperoleh dari sumber. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, berdasarkan perasaan penelitian.
Yang ketiga, pengamatan, selanjutnya melalui pertemuan ilmiah, dan yang terakhir pernyataan seorang pemegang otoritas tentang sesuatu seperti pejabat pemerintah. Mungkin sekian penjelasan mengenai metodologi penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.